Mulai ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas A dan kelas B yang telah bergabung di Zoom meeting pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua di mata kuliah Sosiologi Kependudukan. Kemarin kita sudah sosialisasikan terkait kontrak perkuliahan kita sama rencana pembelajaran semester RPS. Untuk perkuliahan pertemuan kedua ini saya akan memberikan beberapa materi terkait sosiologi kependudukan. Sebentar saya akan share screen dulu. Sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Iya, Pak. Sebentar. Wah, blank di komputer nih. Bentar, saya bangun. Bentar, bikin error. Bentar ya, error ini. PPT-nya bentar. Kelihatannya? Jelas ya? Jelas, Pak. Halo? Iya, Pak. Sekarang kita masuk materi teori kependudukan dan kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk ya. Yang pertama ada teori besar tentang kependudukan yang populer dalam ilmu demografi kependudukannya. Yang pertama aliran Malthusian, aliran Marquis, Aziza, Iya, Pak. ya.
Maaf koneksinya. Kenapa, Pak? Lagi jadiin saya host. Keluar dia tadi. Oh, Agak putus-putus suaranya, Pak. oke. Ya, lagi hujan. Hujan di sana? Udah, Pak. Enggak, Pak. Enggak hujan. Buruk koneksinya nih. Hujan ini, Pak. Di mana Mataram itu? hujan juga, Pak. Tuh. Bentar ya. Tuh. Oke, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Sudah, Pak. Ya, Oke, kelihatan. ada 5 teori besar dari ilmu kependudukan ini, sosiologi kependudukan. Ada aliran Malthusian, terus Marxis, Neo-Malthusian, teori fisiologi dan sosial ekonomi, dan penganut kelompok teknologi yang optimis. Yang pertama, teori Malthusian itu dipelopori oleh seorang pendeta di Inggris. Namanya Thomas Robert Malthus. Terus aliran Malthusian ini dalam karyanya menyatakan bahwa penduduk meningkat menurut deret ukur, sementara bahan pangan meningkat menurut deret hitung. Di mana penduduk meningkat, otomatis kebutuhan makin bertambah, ya. Pertumbuhan produktivitas pangan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk ini bertambah juga masalah, tidak bertambah juga jadi masalah karena tidak sesuai dengan harapan, itu menjadi masalah. Kesenjangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan produktivitas pangan akan menimbulkan kemiskinan dan kelaparan. Halo, jelas ya? Ya. Jelas, Pak. Ya, siap. Teorinya Robert Malthus ini, laju pertumbuhan dari 1, 2 tidak begitu signifikan, 2, 4, 8 bahkan membeludak pertumbuhan penduduk. Sedangkan laju pertumbuhan hasil pangan, produktivitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk itu malah cenderung landai. Terus oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus dibatasi karena terkait kebutuhan penduduk itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa option atau solusi untuk membatasi pertumbuhan. Caranya penekanan kelahiran, preventive check. Terus proses kematian, positive check. Positive check itu, proses kematian itu dibagi menjadi 2, misery sama vice. Perbuatan buruk, keadaan yang menyebabkan kematian. Sedangkan penekanan kelahiran itu pengendalian moral, moral restraint, dan perbuatan buruk. Di mana proses kematian ini bisa dengan, kalau kelahiran itu, moral restraint ini mengekang nafsu seksual. Itu dengan menjaga. Terus kalau pengguguran kandungan itu, sedangkan
menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga homoseksual. Sedangkan misery tadi, epidemi seperti setelah pandemi itu namanya. Terus bencana alam. Nah, kelaparan. Jelaskan gambarnya? Jelas gambarnya ya? Jelas, Pak. Jelas. Adanya Jelas. peperangan, Jelas, Pak. terus pembunuhan. Nah, itu yang terjadi di aliran Malthus tadi. Sedangkan lanjut ke aliran Marxis ya. Aliran ini dipelopori oleh Karl dan Friedrich Engels. Terus menurut Marx ini tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Yang kedua yang ditekankan oleh Marx, kemelaratan bukan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, melainkan karena sistem kapitalis yang mendistribusikan kekayaan secara tidak merata. Itu yang menyebabkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat industri biasanya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka struktur masyarakat harus diubah menjadi sistem sosial, di mana alat-alat produksi dimiliki bersama. Sedangkan aliran neo-Malthusian, aliran dipelopori oleh Gerard Hardin dan Paul Ehrlich. Neo-Malthusian, pernyataan Malthus kembali populer pada tahun 60-an. Pandangan aliran neo ini lebih radikal. Menurut mereka, pembatasan penduduk harus dilakukan dengan cara preventive check, seperti penggunaan alat-alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan untuk mengurangi jumlah kelahiran. Banyak contoh-contohnya sekarang, sebagian negara dalam mengurangi penduduk, pembatasan penduduk, itu tidak menganjurkan, lebih menganjurkan pada alat-alat kontrasepsi, terus pengguguran kandungan secara ilegal juga. Dalam buku The Population Bomb tahun 71 menyatakan dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Terus poin kedua, keadaan bahan makanan sudah sangat terbatas. Karena terlalu banyak manusia di dunia ini, lingkungan mulai tercemar. Mesti ada limbah yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Meadow dalam buku The Limit of Growth menggambarkan kesuraman masa depan di mana sumber daya akan habis pada tahun 2100. Gambaran tersebut meliputi hubungan antara variabel lingkungan yang meliputi penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan polusi. Kita beralih ke teori fisiologi dan sosial ekonomi. Ada John Stuart Mill, Emil Durkheim, Arsène Dormound, teori kapilaritas, Seller dan Dobeldi. Ini menyatakan bahwa standar hidup menentukan tingkat fertilitas. Orang yang mempunyai produktivitas tinggi cenderung ingin mempunyai keluarga kecil. Sedangkan Emil
pertumbuhan penduduk mengakibatkan evolusi sosial masyarakat dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Eka, saya ingin tanya ini. Halo? Iya, Pak. Silakan. Ini materi ini ada kaitannya tentang tugas kelompok yang saya akan share di LMS itu, tapi sudah muncul kan? Nggih, Pak. Ya. Tinggal pembagian kelompok yang belum saya terima dari ketua kelompok, ketua kelas di masing-masing kelas A atau kelas B. Kelas A, 4 Eka orang ya. setiap kelompoknya, Pak. Ya, Iya, Pak. 4 orang setiap kelompok. ya jadi 6 kan bagiannya. Pembagiannya jadi 6. 6 kelompok Pak. ya. 6 kelompok. Ini menarik sekali ini soalnya terkait analisa kalian terhadap kesenjangan sosial, terus terkait pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, terus efek dari pandemi ini, itu juga poin dari hasil analisa kalian nanti di tugas kelompok ini. Ya, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Semakin tinggi ukuran populasi, semakin besar tingkat kepadatan penduduknya, yang berakibat peningkatan dalam hal pembagian kerja, tinggal 10 menit ini, ya, dan penurunan dalam hal solidaritas sosial. Untuk dapat mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintah. Sedangkan Sadler, jika kepadatan penduduk tinggi, daya produktivitas reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Sedangkan Double D berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia itu sendiri. Itu terkait, sedangkan ini yang terakhir, penganut kelompok teknologi optimis. Oh, itu gampang. Mulutmu kaweng. Apa kakak? Ikut semua keakraban besok ini. Ah, kalau nggak ngoknya malas. Itu nyekuk. Sudah? Hello, Amza. Halo? Wah, rame. Telur dengan. Saya tunggu untuk balik. Kamzan, terus Suhar.